Jadi pilarnya jelas, Bapak Budi Asali. Pilar yang Bapak pakai itu hanya sekedar dokumen. Ya, hanya sekedar dokumen. Itu pun dokumen yang Bapak ambil itu sepotong-sepotong. Bahkan dalamnya Bapak memuat hoaks-hoaks bahwa yang membuat ekaristi itu atau transubstansiasi itu adalah tadi yang disebut namanya dalam video itu, saya lupa. Ya, saya lupa namanya. Saya tidak hafal-hafal namanya karena terlalu ganteng Bapak Budi Asali untuk saya lihat di situ. Oke, sampai di sini kita kembali lagi ke videonya ya. Kita pelan-pelan saja untuk melihat kegantengan Bapak ini ya, supaya kita tidak bosan ya, supaya kita semakin semangat juga mendengarkan dengan baik. Oke, kita lihat kelanjutan dari video Bapak Pendeta Budi Asali. Ya, Bapak Pendeta ini membuat saya semangat belajar. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak juga seorang dosen teologi. Saya kira Bapak ini doktor juga kali ya. Kapan-kapan bolehlah saya diskusi dengan Bapak lah ya. Oke. Oh iya, tadi yang belum saya jawab, apakah Paus Innocentius ketiga pada tahun 1215 itu atau dogma resminya tahun 1059? Saya kira Bapak kalau hanya memakai data ini Pak, ya kurang lengkap Pak, kurang lengkap. Karena tahun-tahun yang Bapak sebutkan itu bukan lagi tahun penetapan atau tahun pembuatan transubstansiasi. Karena transubstansiasi itu sudah ada dalam kitab suci, Pak. Ya, nanti saya tunjukkan, ya. Saya tunjukkan. Setelah ini saya tunjukkan. Ya, oke. Kita lihat dulu videonya. Pada waktu sidang gereja, nanti kita akan melihat. Dan saudara, nanti saudara tahu atau tidak, Thomas Aquinas ini dianggap sebagai santo dalam gereja Katolik. Dan ajaran dia betul-betul dinilai sangat-sangat tinggi. Dan Thomas Aquinas ini hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Dan di sini saya memberikan kutipan kata-kata dia, cuma ini dulu saya tidak memberikan sumber kutipan. Dan pada waktu sekarang ini kembali mau cari, saya tidak bisa menemukan. Tapi saya baca bukunya dia, sekalipun tak menemukan kata-kata persis seperti ini. Jelas bahwa dia memang mengajarkan yang seperti ini. Anggap saja ini inti dari pengajaran dia. Ya, jadi itu tidak perlu diragukan. Sekalipun saya tidak bisa menemukan kata-kata yang persis, saya cari dimanapun, saya tidak bisa mendapatkan kembali. Sebab dari roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat komunis. Sementara Exodusnya atau penampilannya atau kelihatannya, rasanya, baunya tetap sama. Dan dia mengatakan kita harus pokoknya terima. Tuhan bilang inilah tubuhku. Itu Alkitab, itu firman loh. Inilah darahku. Waktu dia berkata inilah tubuhku, yang dipegang roti. Waktu dia berkata inilah darahku, yang dipegang anggur. Lah, berarti yang penting berubah. Itu firman. Kita harus mengimani kata dia. Saudara, kata-kata ini adalah tubuhku dalam bahasa Alkitab. Itu sangat banyak. Ini adalah ini, atau A adalah B. Diartikan A sebagai simbol dari B. Kita melihat misalnya dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Musuh itu adalah iblis dan sebagainya. Gandum itu adalah apa, lalang adalah apa. Oke, saya tertarik untuk menanggapi lagi Bapak Ibu. Ya, mungkin agak lama ya pembahasan ini jadinya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan dengan begini ya Bapak Budi Asali sehat-sehat aja ya. Oke, Bapak Ibu tadi mengutip tentang teori Santo Thomas Aquinas, tetapi tidak tahu lagi sumbernya di mana. Karena tujuannya tidak baik Pak, makanya hilang sumbernya Pak. Tujuan Bapak mengambil itu tujuannya tidak baik, makanya hilang.
Terus Bapak tulis di bawahnya, ini transubstansiasi yang abal-abal. Bapak membandingkan tentang perumpamaan ilalang di antara gandum, ya, membandingkan itu dengan kata-kata Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Nah, nanti saya tunjukkan kitab sucinya, Pak. Sekarang kita bermain sola-solaan, ya. Nah, saya berhenti sampai di sini dulu supaya masih ada nanti kita sesinya mendengar suara Bapak yang ganteng ini, ya. Bapak mengutip teorinya Santo Thomas Aquinas, ya. Saya berikan kepada Bapak ya apa yang dikatakan Santo Thomas Aquinas tentang Ekaristi ya Pak ya. Jadi karena Bapak tadi mengatakan saya kurang tahu sumbernya kemana. Mungkin ke saya Pak. Karena saya akan menanggapinya Pak. Oke, saya hentikan dulu Bapak Ibu share screen yang satu ini. Nanti kita lanjut lagi. Oke, sekarang Bapak tadi menyinggung soal Yesus mengangkat piala itu, dan kata Bapak yang ganteng tadi bahwa yang diangkat oleh Yesus adalah roti, yang diangkat oleh Yesus adalah anggur, dan itu artinya itu hanya simbol, kata Bapak Budi Asali. Ya, kata Bapak Budi Asali, bukan kata kitab suci. Kata kitab suci itu berbeda Pak Budi Asali, ya. Berbeda bahkan mungkin ribuan persen, ya. Berbeda. Bapak membandingkan soal tadi ilalang di antara gandum, lalu Bapak mengatakan itu berarti simbol, ya. Ketika Yesus malam terakhir mengangkat roti dan anggur, Bapak mengatakan itu simbol. Sekarang kita melihat dari konfirmasi Rasul Paulus atas apa yang dilakukan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir, ya. Dan bukan kaitannya dengan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Itu Bapak tadi sudah keliru dari situ mengambil sumber untuk membantah transubstansiasi gereja Katolik. Itu keliru, Pak. Sekarang kita lihat konfirmasi Rasul Paulus. Saya pelan-pelan membaca, kalau bisa saya seimut mungkin supaya Bapak Pendeta Budi Asali siapa tahu melihat YouTube ini nanti dia lihat saya, wow, imut sekali, wow. Yang menanggapi saya imut sekali, ya. Oke, Bapak Pendeta Budi Asali, dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 adalah konfirmasi Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus itu meneruskan ajaran Yesus yang diberikan kepada para rasul pada malam perjamuan terakhir. Apa konfirmasi Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29? Saya baca pelan-pelan dan seseksi mungkin. Mungkin saya kurang seksi, tapi saya seseksi mungkin membaca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Budi Asali, tidak ada kata simbol yang mengatakan berdosa terhadap simbol tubuh dan darah Tuhan.
Padahal Rasul Paulus itu mengonfirmasi apa yang dilakukan ketika Yesus mengangkat roti dan anggur pada perjamuan malam terakhir. Tapi anehnya Rasul Paulus di dalam konfirmasinya mengatakan kalau kita menyambut perjamuan kudus itu dengan tidak layak, kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Budi Asali, apa mungkin di Alkitab Bapak itu ada yang salah kira-kira mungkin ya? Apakah di situ mungkin ada kata simbol? Ya, kalau di Alkitab yang saya pakai tidak ada kata simbol, Pak. Tapi kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Artinya apa, Pak? Tidak main-main, Pak. Tidak main-main. Makanya Gereja Katolik mengatakan itu terjadi transubstansiasi. Karena apa? Itu sungguh tubuh dan darah Tuhan. Makanya kita berdosanya bukan kepada simbol dan lambang darah Tuhan, tapi kepada tubuh dan darah Tuhan. Tidak ada kata simbol, Pak Budi Asali. Ini konfirmasi Rasul Paulus atas apa yang dilakukan Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Saya mau bertanya di live chat, suara saya imut gak? Mudah-mudahan imut ya. Oke, saya lanjut lagi. Saya bernafas dulu. Saya kadang kasihan melihat bapak-bapak yang mengajarkan setengah-setengah ini. Jadi Bapak, ya, kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, Pak. Bukan terhadap simbol tubuh dan darah Tuhan. Kalau demikian tadi, kalau Bapak mengatakan itu simbol, maka Rasul Paulus tidak mengatakan tubuh dan darah Tuhan, Pak, tapi simbol tubuh dan darah Tuhan, Pak. Karena Rasul Paulus itu mengonfirmasi kejadian pada perjamuan malam terakhir. Saya lanjutkan kata-katanya, Pak, ya. Kita pelan-pelan saja secara imut dan secara menarik, ya. Sebelum kita lihat lagi apa yang disampaikan Bapak Budi Asali dalam videonya. Ya, saya senang sekali penyampaian Bapak Budi Asali, ya. Oke.